para pendengar Bisa Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Semoga tetap mendengarkan Bisa Podcast ini. Bisa Podcast itu apa ya? Bagi yang baru aja dengerin, Bisa Podcast ini adalah bincang-bincang santai saya dengan seseorang. Seseorang ini siapa ya? Seseorangnya ya udah langsung aja, ini barusan ngerokok nih orangnya nih. Oke. Selamat malam Mas Keker. Iya, selamat malam, Kak. Bagaimana kabarnya ini? Kebalik ya, harusnya saya tanya nih kabarnya. Saya kabarnya baik dong, pastinya. Mas Keker gimana nih kabarnya? Ini dengan cuaca yang seperti ini, badan tidak seberapa fit sebenarnya, Kak. Oh, oke. Tapi kalau saya tanya-tanya bisa dong ya? Ya, kalau bisa pertanyaannya jangan yang terlalu sulit ya, Kak ya. Oh enggak kok Mas, enggak, bukan aljabar kok pertanyaannya. Oke. Oke, Mas Keker, terima kasih sebelumnya sudah mau datang di podcast Bisa Bincang-Bincang Santai dengan saya. Kali ini saya mau membahas tentang ditutupnya beberapa rumah-rumah atau spot-spot yang memang dianggap sebagai legend mungkin sebagian orang, atau mungkin dikenal sebagai ikoniknya kota Surabaya. Mungkin kita bisa sebut saja rumah yang ada di daerah Darmo, atau rumah yang juga ada, mungkin warga Surabaya ini familiar dengan rumah yang ada di Ngagel. Nah, pasti nih warga Surabaya udah tahu nih. Mas Keker tahu nggak? Kalau dari mana ya? Dari mana ini Mas? Kalau dari penyebutannya sih sepertinya ini rumah legend yang nomor 1 tadi itu rumah dengan sejuta kisah ya menurut saya. 1001 cerita. Kalau saya bilang sih ikoniknya Mas. Iya. Terus yang rumah kedua itu juga memang sempat heboh ya beberapa waktu lalu itu. Nah ini kan saya baru dengar, sebenarnya tidak baru dengar, beberapa bulan lalu sudah dengar bahwa ditutupnya rumah itu karena memang dari pihak dari rumah entah atau wali yang pemilik rumah itu tidak menyetujui adanya liputan-liputan YouTuber yang dimana lebih mengarah kepada wah rumah itu tuh ada penunggunya, dimana sering sekali YouTuber membuat liputan yang menurut saya agak dibuat-buat Mas. Nah menurut Mas Keker gimana nih? Kalau menurut saya sebenarnya ini opini yang positif apa yang negatif ini Kak sebelumnya nih? Mungkin bisa di dua opini nih Mas. Positif dulu boleh, negatif dulu boleh. Ya kalau positifnya saya melihat sih sebenarnya para konten kreator di bidang misteri ya, genrenya misteri, horor seperti itu di YouTube kan banyak ya. Menurut saya sah-sah saja selama memang konten mereka itu tidak berbau sara itu Mbak ya, tidak menyinggung pihak yang memang apa ya, yang dirugikan. Karena kalau kita menyebut kedua tempat tersebut itu memang tidak ada nama pemilik yang pasti. Betul. Beda katakanlah kalau misalnya nama pemiliknya itu Cahyo misal. Kita udah tahu namanya Cahyo, terus kita sebut, ya inilah saya berada di rumah Cahyo. Nah itu secara etis tidak boleh sebenarnya. Positifnya sih menurut saya lebih baik mereka ngonten daripada kalau mereka harus melakukan tindak kejahatan. Kan rata-rata kalau saya lihat tuh konten kreator itu kan nekat-nekat ya. Itu kan bisa dibilang rumah yang sudah lama tidak ditempati. Betul Mas. Kemudian juga bisa dibilang angker, tapi mereka nekat untuk masuk pembuktian gitu ya. Ada juga yang sampai uji nyali seperti itu ya Kak ya. Nah itu positifnya di situ. Mereka tidak melakukan tindakan kejahatan dalam arti mereka tidak ikut membegal, merampok, atau mencopet. Menurut saya kreatif, karena kembali lagi itu ada seni entertainnya, tapi tetap kita harus tahu batasannya. Betul Mas Keker. Nah kalau negatifnya nih Mas, kalau dari sudut pandangnya Mas Keker ini bagaimana? Kalau masalah negatifnya menurut saya itu, ini yang perlu diperhatikan tadi ya di poin yang positif tadi. Batasan yang harus kita jaga adalah jangan terlalu banyak gimmick. Nah ini Mas. Nah misalnya begini ya,
kita kalau sebut saja tadi rumah di kawasan Darmo Permai atau Darmo Satelit ya. Iya. Lebih tepatnya mungkin bisa dicek di Google aja atau bisa disebut rumah legend RHD, rumah hantu Darmo. Walaupun saya tidak mengklaim rumah itu berhantu ya Kak ya. Jadi di sana kan kita tidak pernah tahu benar nggak makhluk halusnya itu sampai seperti itu merasuki, kemudian menyebutkan namanya, kejadiannya seperti itu. Betul Mas, ya. Kita kan sebagai penikmat konten di YouTube cuma bisa menyaksikan, tapi pasti selain kita, selain saya, selain Kak San, saya yakin yang menonton di rumah pun melalui ponsel mereka, melalui laptop mereka ataupun gadget yang lain ya yang bisa menangkap siaran YouTube itu tadi, mereka pasti bertanya, ini beneran nggak sih? Real nggak sih? Gitu. Karena kan kalau yang saya pahami sedikit tentang dunia spiritual itu tidak mudah juga kita memanggil makhluk halus untuk masuk ke tubuh salah seorang yang biasa disebut mediator. Itu yang saya tahu. Karena kalau semudah seperti yang kita tonton itu, ini yang akan menimbulkan kecurigaan. Ini gimmick apa nih beneran gitu loh masalahnya. Nah, dan kalau misalnya ditanya tentang negatifnya, ya negatifnya kembali itu tadi. Rumah yang mungkin sebetulnya nggak ada apa-apa, tapi seolah-olah di situ menyimpan cerita mistis yang sangat mencekam. Cerita rahasia gitu ya Mas ya. Iya benar sekali ya. Nah sekarang gini ya, kita andai kata berlogikanya begini, sepemilik rumah, entah itu ahli waris atau keluarga yang masih punya hak untuk rumah itu tuh, cuma tidak ditinggali ya, pasti kan akan merasa dirugikan. Apalagi nih kalau kita tahu Surabaya ini kan kota bisnis. Betul. Suatu saat misalnya bangunan itu mau dijual kembali, namun ternyata nanti harganya jatuh. Terus misalnya pembeli itu ragu untuk membeli. Nah itu kan menjadi kerugian untuk si pemilik properti tadi. Betul. Properti yang sudah tidak ditinggali tadi. Karena takut akan berita-berita atau rumor-rumor yang mungkin sudah dijejali oleh YouTuber-YouTuber ini Mas ya, yang sudah meliput ini. Iya benar. Cuma kembali lagi ya Kak ya. Di sini saya opininya tidak langsung menghantam rata semua YouTuber horor ya. Karena banyak tuh yang saya tahu kan seperti KTJ tuh, Kisah Tanah Jawa. Ya. Terus pihak Trans 7 ya kan pernah mengadakan acara di sana. KPL di Pranarewo. Nggak apa-apa kalau saya sebut tokonya kan nggak apa-apa. Memang faktanya ada. Jejak digital mereka ada di YouTube kan. Iya. Terus selebihnya ya YouTuber-YouTuber yang memang lagi mencari nama, mencari jati diri. Nah ini kan begini, dampaknya akhirnya ketika YouTuber baru juga yang sama di bidang mistis, terutama mungkin tinggalnya di kota Surabaya. Mereka ingin ke sana sekarang, tapi nggak bisa. Ingin mencoba peruntungan begitu ya Mas ya di dunia per-YouTubean. Kalau peruntungan ini masih agak jauh sih Kak sebutannya. Cuma maksudnya ingin juga mencoba membangun channel mereka. Mungkin mereka punya pandangan yang positif, pandangan yang baik tentang tempat itu, mereka mau ngeliputnya dengan baik misalnya gitu ya. Tetapi akhirnya karena sudah ditutup, apalah daya, hanya bisa melihat dari luar, mungkin juga membuat kontennya itu ya mereka nggak bisa masuk ke dalam, mungkin cuma bisa mengambil shoot-shoot yang kecil, yang ringan seperti itu, kemudian diedit, diisi dengan narasi mereka, ya kan? Iya. Dan akhirnya juga apa? Positifnya saya lihat sih kalau tempat-tempat seperti itu ditutup juga paling tidak menanggulangi orang iseng. Orang iseng dalam artian gini, kita nggak pernah tahu tempat kosong seperti itu menjadi sarang kejahatan apa enggak, seperti begal, rampok, ya kan? Iya benar. Nah sekarang gini, kalau di YouTube itu sering menampilkan yang seperti itu, mereka tahu rame ini banyak nih yang datang ke sini untuk ngonten. Pasti, ya. Entah itu mereka bergerombol apa mereka sendiri. Nah pas apesnya kita nggak pernah tahu kapan apesnya setiap orang. Tiba-tiba mereka kena begal di situ. Misalnya kan seperti itu. Nah siapa yang mau bertanggung jawab? Kan tidak ada. Nggak ada, iya betul. Nah, seperti itu sih Kak. Positifnya ada, negatifnya ada. Jadi semua harus diimbangi sebenarnya. Jadi gini, kalau kita datang, anggap saja memang kita bertamu kepada orang yang masih hidup. Itu anggap aja jangan rumah kosong, kita bertamu. Kita menjaga etika. Jadi kita kalau misalnya mau ngeliput, ya liputlah yang baik-baik. Kalaupun harus ada gimmick, ya dipikir-pikir lah. Kalau gimmick itu nanti kesannya membawa citra negatif kan merugikan orang lain. Betul. Nah, tapi kalau semisal tempat-tempat tersebut tidak ditutup ya Mas ya, yang Mas bilang tadi bahwa mungkin nih ada orang di Surabaya juga yang ingin mencoba mengembangkan channelnya dalam dunia mistis, sementara dia ini mungkin
punya opini yang baik, punya pendapat yang baik tentang rumah-rumah ini, tentang rumah-rumah yang tidak berpenghuni itu. Tapi yang menonton ini kan pastinya sudah terpengaruh oleh yang sudah-sudah ini Mas, yang sudah-sudah yang sudah-sudah terjadi gitu loh. Pasti seperti itu kan Mas? Iya, jadi akan melekat di pemikiran orang-orang yang menonton ini bahwa rumah ini seram nih gitu. Udah pasti iya pasti. Udah pasti. Dengan disorotnya beberapa spot-spot di situ kan akhirnya juga membuat orang yang belum pernah ke sana ingin ke sana. Kalau ingin ke sananya niatnya baik itu bagus. Kalau niatnya jelek, nah itu yang bahaya. Nah, iya. Semisal begini, minta togel di situ. Nginep sampai subuh. Tapi Mas Kikir pernah tahu nggak kasus seperti itu? Kebetulan pernah aja sih ada di tahun 2015 saya dan teman-teman itu pernah iseng aja mampir ke sana, tapi bergerombol ya, saya tidak sendiri karena saya kalau sendiri takut juga sebenarnya. Oh masa. Ketika saya dan teman-teman ke sana mencium bau aroma kemenyan saat itu Kak. Ya karena kami bergerombol, kami masuk, kami cari sumber aroma itu di mana. Ternyata di bagian atas. Di salah satu spot rumah hantu Darmo itu yang biasa disebut rumah hantu Darmo. Sekali lagi saya tidak mengklaim rumah itu berhantu karena saya nggak pernah lihat hantu di situ selama kesana ya. Akhirnya kan menimbulkan ini jangan-jangan bisa menjadi media nih untuk makhluk gaib, minta togel, minta pesugihan. Nah itu dampaknya. Padahal sebenarnya mungkin saja rumah itu tidak ada apa-apa ya Mas ya. Biasa saja sebenarnya, hanya rumah kosong saja kan gitu ya Mas? Iya bisa seperti itu. Dengan rumor yang beredar di kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa rumah itu pernah terjadi ini, terjadi itu. Bahkan masih katanya. Iya masih katanya, betul. Makanya sesuatu yang gaib itu kan tidak bisa dibuktikan. Cuma bisa kita memilih, kita mau percaya, kita mau tidak percaya. Itu hak kita. Tapi kalau kita percaya ya ada konsekuensinya juga. Kalau tidak percaya ya nggak ada konsekuensi. Kan gitu. Tapi kalau menurut Mas Keker, tindakan dari pemerintah untuk menutup tempat-tempat atau rumah-rumah yang memang sudah tidak berpenghuni ini, menurut Mas Keker bagaimana? Bagus atau tidak sih? Maksudnya bukan bagus sih, maksudnya lebih baik nggak sih? Menurut saya ya itu tadi ada dua sisi ya. Kalau positifnya ya baik. Karena apa? Menghindarkan dari perbuatan-perbuatan negatif. Semisal begini, kita nggak pernah tahu YouTuber-YouTuber baru itu usianya apakah sudah dewasa, remaja, atau masih bisa dikatakan bocil. Bocil. Nah, kalau misalnya masih bocil, ini kan bahaya. Betul. Dia pergi ke tempat itu, walaupun bergerombol. Tiba-tiba ada sekawanan orang yang memang orang jahat lewat situ. Dia melihat ada bocil nih, kita kerjain. Nah, ternyata ketika dikerjain seperti itu, pada akhirnya akan menimbulkan suatu tindak kejahatan yang dimana pada akhirnya yang kita nggak pernah tahu adalah terjadilah korban di kawasan ini. Padahal niatnya dia mau nge-YouTube konten, ya kan? Negatifnya adalah segini, ada YouTuber yang umurnya sudah cukup, ya kan? Tetapi ketika mereka baru mulai membangun channel mereka tidak bisa karena ya itu tadi sudah ditutup oleh pemerintah. Seperti yang kita tahu semua ya Kak ya. Banyak sekali memang kejadian-kejadian kriminal di bangunan tersebut ya, yang dimana pada akhirnya kan menimbulkan suatu tindak kejahatan. Nah seperti yang kita tahu sendiri nih Kak ya, kan banyak tuh kejadian-kejadian misalnya atau berita-berita mengenai bangunan tersebut itu ditemukan muda-mudi yang sedang melakukan hubungan mesum seperti itu. Ditemukan juga kondom yang berserakan, alat kontrasepsi ya. Ditemukan juga botol-botol minuman keras, miras seperti itu. Nah, dampak dari apa yang ditonton itu menimbulkan daya pacu. Oh, aku juga mau bikin nih. Wah, ayo bikin yuk, kita bisa yuk gitu. Tapi nggak mikir. Nah, di situ kan tidak ada keamanan yang bertanggung jawab. Keamanan adalah tanggung jawab pribadi masing-masing yang menuju ke bangunan tersebut. Tidak ada jaminan keamanan Anda pergi selamat ke sana, pulang juga selamat. Iya, betul Mas. Benar ya? Betul. Nah sebenarnya saya kurang tahu juga tentang asal-muasalnya tentang rumah yang ada di Darmo itu ya Mas ya. Namun seharusnya kan ada mungkin ahli warisnya yang mungkin bagian melindungi atau memberikan keamanan atau mungkin ya untuk mensterilisasi di daerah rumah situlah. Ya kalau untuk itu sih ranah privasi ya Kak. Baik saya maupun rekan-rekan saya pun gak ada yang pernah tahu tentang kisah itu. Memang
konon katanya masih ada ahli warisnya, cuma ya tidak tahu kenapa tidak dirawat. Cuma kita sebagai orang yang tidak ikut memiliki properti tersebut atau bangunan tersebut, ada baiknya tidak mengacau atau membuat kekacauan. Betul, seperti itu. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih sudah mau bersedia untuk bincang-bincang santai dengan saya. Sampai jumpa di bincang santai podcast berikutnya. Selamat malam Mas Keke. Iya, jangan lupa jaga kesehatan ya Kak ya. Ya, siap. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Selamat malam.